Sebuah negeri di kaki Himalaya yang tenang, tiba-tiba berguncang karena sebuah keputusan kontroversial. Larangan media sosial yang diumumkan pemerintah Nepal memicu gelombang protes besar-besaran. Jalanan Kathmandu yang biasanya ramai turis berubah jadi lautan massa. Bentrokan berdarah tak terelakkan, meninggalkan luka mendalam bagi rakyatnya. Inilah kisah perjuangan, pengorbanan, dan suara kebebasan yang tak bisa dibungkam. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar tetap bersama dalam perjalanan kisah penuh makna berikutnya. Di tengah lanskap pegunungan Himalaya yang indah, Nepal menyimpan keresahan yang semakin hari kian membesar. Pemerintah mengumumkan sebuah larangan mengejutkan, melarang penggunaan media sosial dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Keputusan itu diumumkan secara tiba-tiba, tanpa memberi ruang diskusi atau pertimbangan dari rakyat. Suasana negeri yang sebelumnya tenang perlahan mulai berubah menjadi tegang. Di jalanan Kathmandu, ibu kota Nepal, orang-orang berkumpul di warung, kantor, dan kampus untuk membicarakan keputusan itu. Banyak yang merasa kehilangan wadah untuk bersuara, terutama generasi muda yang terbiasa menggunakan media sosial sebagai ruang kebebasan. Bisikan-bisikan protes terdengar di sudut-sudut kota, menyebar bagaikan api kecil yang merayap di antara rerumputan kering. Bagi para mahasiswa, media sosial bukan hanya hiburan, melainkan juga sarana pendidikan dan perjuangan. Mereka melihat larangan itu sebagai upaya membungkam suara rakyat, terutama suara mereka yang kritis terhadap pemerintah. Dalam waktu singkat, poster-poster perlawanan mulai bermunculan di dinding kampus, diiringi ajakan untuk turun ke jalan. Sementara itu, aparat keamanan memperketat pengawasan. Jalan-jalan utama di Kathmandu dijaga ketat, seakan pemerintah sudah menduga adanya gelombang protes. Tentara bersenjata ditempatkan di titik-titik strategis, membuat rakyat semakin merasa diawasi dan tertekan. Namun tekanan itu justru menyulut api keberanian, bukan ketakutan. Di desa-desa, kabar larangan ini menyebar melalui radio lokal dan surat kabar. Meski banyak warga desa tidak aktif di media sosial, mereka ikut merasa khawatir. Mereka tahu, jika suara kaum muda dibungkam, maka masa depan negara ikut terancam. Dukungan moral mulai mengalir dari pelosok ke kota, menambah semangat para pemuda. Seorang tokoh muda bernama Arjun, mahasiswa jurusan politik, tampil sebagai salah satu penggerak. Dengan suara lantang ia mengajak kawan-kawannya untuk menolak kebijakan itu. Kita tidak boleh diam. Jika hari ini mereka bisa melarang media sosial, besok mereka bisa melarang kita berbicara di jalan, ucapnya di hadapan ratusan mahasiswa. Sorak-sorai pun menggema, menandai lahirnya sebuah perlawanan. Gelombang kecil itu kini mulai membesar, seperti ombak yang bersiap menghantam karang. Di balik wajah tenang pegunungan Himalaya, Nepal menyimpan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menanti, kapan ombak itu benar-benar akan pecah. Hari yang ditunggu pun tiba. Ribuan mahasiswa, aktivis, dan warga mulai turun ke jalan. Mereka berkumpul di pusat kota Kathmandu, membawa spanduk, megafon, dan bendera sebagai simbol perlawanan. Teriakan lantang menggema, menolak larangan media sosial yang dianggap merampas kebebasan. Jalanan yang biasanya ramai dengan wisatawan berubah menjadi lautan manusia yang bergerak penuh semangat. Arjun berdiri di atas sebuah mobil pick-up tua, menggunakan pengeras suara untuk memimpin orasi. Suaranya bergema di antara gedung-gedung tua, membakar semangat orang-orang yang hadir. Kita di sini bukan untuk membuat kekacauan. Kita di sini untuk menuntut hak kita sebagai warga Nepal. Sorakan dukungan meledak, bagaikan dentuman gendang perang yang semakin cepat. Di sisi lain, aparat keamanan sudah bersiap dengan barisan tameng dan gas air mata. Barikade dipasang di pintu masuk gedung parlemen, tempat yang menjadi simbol kekuasaan pemerintah. Polisi berdiri dengan wajah tegang, tangan menggenggam pentungan. Mereka tahu kerumunan massa bisa berubah liar kapan saja. Ketegangan terasa di udara, seakan setiap napas adalah awal dari ledakan. Meski suasana semakin panas, demonstrasi tetap berlangsung dengan semangat damai. Para pemuda menyanyikan lagu-lagu perjuangan, tangan mereka terangkat tinggi ke langit.
Beberapa orang tua membawa makanan dan air minum untuk para demonstran, menandakan dukungan rakyat semakin meluas. Jalan raya menjadi saksi kebersamaan antara generasi tua dan muda dalam satu tujuan yang sama. Namun, di antara kerumunan itu, ketegangan mulai merayap. Dorongan kecil antara barisan mahasiswa dan polisi membuat suasana bergetar. Gas air mata sudah disiapkan, peluit aparat sesekali terdengar, memperingatkan massa agar tidak melewati garis batas. Mata para pemuda menatap lurus ke arah polisi, sementara tangan mereka menggenggam erat spanduk perlawanan. Arjun merasakan detik-detik menegangkan itu. Keringat dingin membasahi lehernya, tapi semangat dalam dadanya tidak padam. Ia menatap kerumunan di belakangnya, melihat ribuan wajah penuh keberanian. Saat itu, ia tahu tidak ada jalan untuk mundur. Jika kita berhenti hari ini, suara kita akan hilang selamanya, bisiknya pada dirinya sendiri. Langkah-langkah massa makin mendekat ke barikade. Sorakan semakin keras, dan bunyi genderang jalanan menambah ketegangan. Di atas langit Kathmandu, burung-burung beterbangan, seolah tahu sebuah badai besar akan segera pecah di jantung ibu kota Nepal. Benturan pertama tidak dapat dihindari. Saat massa mencoba mendorong barikade besi di depan parlemen, polisi segera menembakkan gas air mata. Asap putih mengepul, menyesakkan dada dan membuat mata perih. Suasana yang semula penuh nyanyian mendadak berubah menjadi kepanikan. Orang-orang berlari mencari udara segar, sementara sebagian tetap bertahan dengan kain basah menutup wajah. Arjun berusaha menenangkan kawan-kawannya. Dengan suara parau ia berteriak agar mereka tetap bersatu. Jangan lari jauh. Tetap di sini. Kita harus kuat. Namun suaranya nyaris tenggelam oleh jeritan dan batuk-batuk demonstran. Dari kejauhan, terdengar bunyi keras pentungan menghantam perisai, tanda bahwa barisan polisi mulai bergerak maju. Bentrok tak terelakkan. Batu-batu kecil melayang ke arah polisi, membalas tembakan gas air mata. Beberapa pemuda mencoba merobohkan pagar kawat berduri yang dipasang di pinggir jalan. Dentuman keras terdengar ketika bom asap dilemparkan, membuat asap semakin pekat. Jalan utama Kathmandu yang biasanya dipenuhi turis kini berubah jadi arena pertempuran. Di tengah kekacauan itu, seorang mahasiswa jatuh tersungkur setelah terkena pukulan pentungan. Darah mengalir di pelipisnya, membuat kerumunan semakin marah. Teriakan, "Keadilan! Keadilan!" menggema, mengobarkan api perlawanan yang lebih besar. Barisan polisi mulai kewalahan menghadapi massa yang semakin berani. Arjun berlari mendekat untuk membantu temannya yang terluka. Dengan tangan gemetar ia menarik tubuh kawannya menjauh dari kerumunan. "Bertahanlah. Kamu harus kuat," ucapnya lirih. Wajahnya penuh debu dan air mata, tapi semangatnya tak goyah. Ia tahu luka itu hanyalah permulaan dari tragedi yang lebih besar. Dari kejauhan, suara sirene ambulans mulai terdengar. Namun jalanan terlalu padat dan kacau, membuat kendaraan medis sulit menembus barikade massa. Orang-orang mulai menyadari bahwa bentrokan ini bukan lagi sekadar protes biasa. Ada yang menangis, ada pula yang semakin marah, namun semua merasakan ketakutan yang sama. Di langit Kathmandu, asap mengepul seakan menutup matahari. Bayangan pegunungan Himalaya tampak muram, menyaksikan kota yang berubah menjadi lautan api. Protes yang awalnya ingin berjalan damai kini telah menjelma menjadi tragedi berdarah. Malam mulai turun, namun bentrokan belum juga reda. Lampu jalan berkilau samar menembus asap yang masih mengepul, menciptakan suasana mencekam di tengah kota Kathmandu. Para demonstran menyalakan api dari ban bekas dan kayu untuk menandai wilayah mereka. Api itu bukan hanya penerang, tetapi juga simbol amarah yang belum padam. Arjun berdiri bersama sekelompok mahasiswa lain di dekat api unggun darurat. Wajah mereka penuh debu, mata merah karena gas air mata. Tubuh letih namun hati tetap berapi. Mereka bisa merampas suara kita, tapi mereka tidak bisa memadamkan semangat kita, ujar Arjun dengan suara berat. Kalimat itu membuat kawan-kawannya kembali bersemangat meski tubuh penuh luka. Di seberang jalan, barisan polisi semakin diperkuat. Truk-truk besar berdatangan membawa pasukan tambahan. Lampu sorot dinyalakan,
menerangi setiap sudut jalan. Suara sepatu bot menghentak aspal, menambah tekanan psikologis pada massa yang masih bertahan. Atmosfer Kathmandu kini bagaikan medan perang. Beberapa warga sipil yang tidak ikut aksi terlihat ketakutan. Mereka mengintip dari balik jendela rumah dan toko, menyaksikan bagaimana jalan utama kota berubah menjadi ladang perlawanan. Anak-anak menangis ketakutan, sementara orang tua berdoa lirih agar semua ini segera berakhir. Namun doa itu terasa tertahan di udara yang penuh dengan bau mesiu. Arjun kembali teringat pada kawannya yang terluka sore tadi. Ia merasa bersalah karena tidak bisa berbuat banyak. Namun rasa bersalah itu justru berubah menjadi amarah yang membakar. Dalam hati ia bersumpah untuk tidak berhenti sampai larangan media sosial dicabut, meski harus berhadapan dengan risiko yang lebih besar. Di tengah malam yang semakin gelap, para pemuda kembali menyusun strategi. Mereka berencana bertahan hingga pagi, menguasai titik-titik penting di sekitar parlemen. Spanduk baru dibentangkan, tulisan besar terpampang jelas. Kebebasan tidak bisa dibungkam. Kata-kata itu berkilau terkena pantulan cahaya api, memberi kekuatan baru bagi semua yang melihatnya. Langkah-langkah berat terdengar semakin dekat. Polisi mulai bergerak maju dengan tameng dan senjata, bersiap menghadapi kerumunan yang masih bertahan. Di udara, ketegangan semakin tebal. Semua orang tahu, bentrokan berikutnya akan lebih mematikan daripada sebelumnya. Fajar menyingsing di Kathmandu, namun bukannya membawa kedamaian. Pagi itu justru menyambut dengan suasana mencekam. Asap sisa bentrokan malam sebelumnya masih menggantung di udara. Jalanan penuh dengan pecahan kaca, batu, dan bekas ban yang terbakar. Di beberapa sudut, noda darah terlihat jelas, menjadi saksi bisu pertarungan yang telah terjadi. Arjun berdiri di tepi jalan. Tubuhnya terasa lelah dan matanya merah akibat kurang tidur. Namun semangatnya tetap menyala. Ia menatap ratusan mahasiswa yang berkumpul kembali. Wajah mereka penuh tekad. Hari ini kita tidak hanya melawan larangan. Hari ini kita melawan ketidakadilan yang sudah terlalu lama membelenggu kita, ucapnya lantang. Sorak dukungan bergema, mengguncang langit pagi yang muram. Tidak lama kemudian, suara sirene memecah udara. Barisan kendaraan taktis memasuki kota, membawa pasukan bersenjata lengkap. Aparat tidak lagi hanya menggunakan pentungan dan gas air mata. Senjata api kini jelas terlihat di tangan mereka. Aura bahaya semakin kental, membuat jantung semua orang berdegup kencang. Massa tidak mundur. Mereka membentuk barisan panjang, saling bergandengan tangan. Spanduk besar bertuliskan, "Kebebasan atau mati," dibentangkan di depan barisan. Arjun berdiri di barisan terdepan. Tatapannya lurus menghadang aparat. Ia tahu risiko besar menanti, tetapi ia juga tahu sejarah tidak pernah berubah tanpa pengorbanan. Bentrok kembali pecah. Suara tembakan peringatan menggema, disusul jeritan panik dari kerumunan. Namun kali ini, peluru sungguhan ikut dilepaskan. Seorang pemuda di samping Arjun terjatuh. Darah mengalir dari dadanya. Teriakan, "Mereka membunuh kita!" menggema, memicu amarah yang tak terbendung. Kerumunan massa menyerbu maju, melemparkan batu, botol, dan apapun yang bisa dijadikan senjata. Polisi membalas dengan peluru karet, gas air mata, bahkan tembakan peluru tajam. Jalan raya berubah menjadi neraka. Tubuh-tubuh bergelimpangan. Jeritan bercampur dengan suara letusan senjata. Kathmandu seolah terbakar oleh api kebencian. Arjun berlari menolong seorang gadis yang terkena peluru karet di kakinya. Dengan susah payah ia menyeretnya ke tempat yang lebih aman. Wajahnya dipenuhi debu, peluh, dan air mata. Namun dalam hatinya hanya ada satu keyakinan. Perjuangan ini sudah terlanjur menyatu dengan darah rakyat Nepal. Tidak ada jalan kembali. Langit Kathmandu tampak muram ketika sore menjelang. Asap hitam masih mengepul dari ban-ban yang terbakar sejak pagi. Jalanan penuh dengan jejak kehancuran. Bau mesiu dan darah masih terasa kuat di udara. Bentrokan yang berlangsung seharian akhirnya mereda, namun meninggalkan pemandangan memilukan yang sulit dilupakan. Tubuh-tubuh yang tergeletak di jalan perlahan diangkat oleh relawan dan warga.
Jeritan keluarga yang kehilangan orang tercinta terdengar memilukan, menggema di antara dinding kota tua. Ambulans berderet di pinggir jalan, membawa korban luka yang jumlahnya semakin banyak. Nepal yang dikenal damai kini tercatat dalam sejarah dengan noda merah. Arjun duduk bersandar di dinding bangunan tua, tubuhnya penuh luka memar. Matanya menatap kosong ke arah kerumunan yang mulai bubar. Di tangannya masih tergenggam spanduk kecil yang kini robek dan kotor. Hatinya diguncang kesedihan mendalam. Namun ia tahu api perjuangan ini tidak akan mati bersama senja. Di sekelilingnya, mahasiswa lain mencoba mengobati luka-luka seadanya. Ada yang menangis, ada pula yang diam terpaku. Namun di balik kelelahan dan kepedihan itu, mereka semua merasakan hal yang sama. Perjuangan ini telah menelan korban, tetapi juga telah menyatukan suara rakyat. Larangan media sosial kini bukan lagi sekadar aturan, melainkan simbol penindasan yang harus dilawan. Dari jauh, lonceng kuil berdentang pelan, seolah ikut meratapi tragedi. Suara itu berpadu dengan tangisan dan doa, menciptakan irama duka yang menyelimuti kota. Himalaya yang kokoh berdiri di kejauhan tampak membisu, menjadi saksi bisu sebuah bangsa yang sedang berdarah demi kebebasan. Arjun menutup matanya sejenak, merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Dalam hati ia berdoa pada Allah agar jiwa-jiwa yang gugur mendapat kedamaian. Meski tubuhnya lemah, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, karena apa yang dimulai hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya. Matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan. Senja itu menutup hari dengan warna merah keemasan, seakan melukiskan darah dan harapan sekaligus. Kathmandu memasuki malam dengan sunyi yang berat, namun di balik sunyi itu, semangat perlawanan telah tertanam dalam hati rakyat Nepal, dan tak akan pernah padam. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari dalamnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar terus bersama kami dalam kisah-kisah penuh makna berikutnya.